jam pulang kantor. Kalau belum waktunya, jangan pulang. Halo teman-teman, bertemu saya ada Hasrul Akbar dan juga ada Dani Iza Irawan. Ya, betul. Kita di sebuah program acara yang mungkin baru untuk kita lakukan. Ini adalah produksi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Parepare di program acara Jam Pulang Kantor. Ya, jadi program ini nantinya mungkin akan melibatkan beberapa teman-teman ASN yang lain betul. untuk kita berdiskusi, berbagi cerita, pengalaman dan juga mungkin inspirasi untuk teman-teman ASN yang ada di Kota Parepare bahkan di seluruh Indonesia. Oke, nah di edisi perdana ini teman-teman ASN ada Dani Esa Irawan. Dani Esa Irawan Sarjana Hukum ya yang sebentar lagi sudah persiapan magister. Amin. Oke, kita mau kenalan dulu dengan narasumber saya yang kali ini sudah datang. Dan juga nanti mungkin perlu dicatat juga, beliau ini adalah salah satu ASN yang sebentar lagi akan menjadi ASN Pulse. Kemarin CASN-nya hampir 1 tahun ya, kurang lebih ya. Betul. Ada Dani Iza Irawan. Kita kenalan dulu. Assalamualaikum, Kakak Dani. Waalaikumsalam. Ini panggilannya Dani, Iza atau siapa? Dani saja. Nama kecilnya memang dari kecil sudah. Dari kecil. Dani Iza Irawan ini adalah putra asli Parepare, ya, lahir di Parepare. Lahir di Parepare, besar di Parepare. Dan sekarang sudah menjadi ASN di Kota Parepare. Oke, bisa diceritakan ini Kakak Dani sebagai ASN yang kemarin fresh graduate, langsung masuk di dunia ASN. Pertanyaan pertama, kenapa Kakak Dani berpikir untuk menjadi ASN bukan menjadi pengusaha atau jadi lawyer mungkin? Kenapa itu? Bisa diceritakan? Ya, terima kasih Kakak Hasrul. Oke. Jadi awalnya sebenarnya tidak ada tujuan atau niat untuk menjadi seorang ASN. Apalagi di era saat ini banyak teman-teman yang terjun ke dunia usaha, membangun usahanya sendiri atau di mana potensi ekonominya potensi ekonominya sangat menggiurkan ya. Apalagi sekarang UMKM begitu besar. Nah, tapi seiring berjalannya waktu dan juga di beberapa kondisi, saya juga tidak tahu kenapa bisa sampai akhirnya memutuskan pilihan untuk mendaftar di seleksi ASN. Dan mengingat kemarin untuk CSN kemarin ya mungkin sebuah keberuntungan ya karena untuk seleksi CSN berikutnya belum bisa dipastikan sangat susah dan sangat sulit. Betul. Baik itu di Kota Parepare, di Sulawesi Selatan bahkan seluruh Indonesia. Sebagai ASN milenial tadi itu tidak pernah terpikirkan. Apa alasan kuat untuk membuat seorang Dani Esa Irawan ini memutuskan untuk menjadi ASN? Yang pertama sebenarnya karena memang lingkungan sekitar itu sangat erat kaitannya dengan yang berbau ASN. Begitu ya. Saya memiliki keluarga dari orang tua, dari om tante juga dia Berarti background ASN. Pengaruh lingkungan keluarga betul, sangat pengaruh lingkungan besar keluarga. Oke, kemudian ini kan tantangan sebagai ASN itu hampir banyak orang menganggap bahwa ASN ini sebagai raja, sebagai penguasa begitu. Kira-kira Dani juga berpikir seperti itu tidak tentang ASN yang katanya angku, sombong, penguasa begitu? Jadi, bagaimana menurut Dani? Awalnya saya berpikir seperti itu. Begitu juga ya? Awalnya berpikir seperti itu. Tapi untuk melihat langsung dan merasakan langsung bahwa memang sebenarnya ASN itu ditujukan untuk menjadi pelayan sebenarnya. Oke, ASN itu adalah pelayan. ASN adalah pelayan. Dan itu Dani sudah temukan. Dan itu saya sudah temukan. Dan berarti terbantahkan ya bahwa ASN itu adalah penguasa, kemudian yang mempengaruhi penguasa lah seperti itu. Nah, oke, sebagai seorang ASN baru, tentu kan kita berada di lingkungan yang banyak ASN-ASN yang tidak bisa dipungkiri sih ya. Banyak teman-teman kita yang mungkin seperti yang disampaikan itu. Bagaimana Dani mengendalikan diri dan memposisikan diri untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar? Betul. Jadi kembali lagi sebenarnya karena kebetulan background saya adalah background hukum. Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebenarnya sebagai seorang ASN tak lepas dari
legal standing kita sebagai seorang ASN. Oke. Ada Undang-Undang Nomor 5 2014. Oke. Kita kenal Undang-Undang ASN. Situ sangat jelas bahwa ASN memiliki tugas dan fungsi sebagai pelayan publik. Oke, kata kuncinya adalah ASN itu adalah pelayan. Ini kita jadi seperti diskusi formal ini Kakak Dani. Sudah persiapan untuk pulang. Berikutnya, apa yang kira-kira kiat-kiat Kakak Dani 1 tahun terakhir ini ya persiapkan untuk betul-betul terjun sebagai seorang ASN yang menjadi pelayan masyarakat seperti yang Dani tadi sampaikan? Ya, jadi banyak sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang mengharuskan kita atau membuat kita fokus kepada pelayanan kepada masyarakat, pelayanan kepada publik. Salah satu contoh karena kami di BKPSDM, kita sama-sama di BKPSDM tentu bagaimana kita mengatur kehidupan pegawai untuk seluruh SKPD, seluruh Kota Parepare dalam memenuhi hak-hak kepegawaiannya. Nah, itu salah satu bentuk yang kita laksanakan. Iya, jadi apalagi di lingkungan BKPSDM ini tugas utamanya adalah menyiapkan sumber daya manusia di Kota Parepare ini. Ya, oke, kita ini karena kita jam pulang kantor ya. Jadi kita sudah pulang, tadi sudah bersih-bersih. Baik. Nah, ini mungkin kita singkat saja sih sebenarnya. Tentu kan banyak tantangan nih. Iya. Dan ini di usianya sekarang masih di usia berapa ini? 23 tahun. 23 dan teman-teman sekedar informasi Kakak Dan ini masih single? Belum menikah pastinya. Belum menikah, ya. Masih single atau sudah punya pasangan? Saya belum bisa. Masih single dan singlenya terbuka? Terbuka untuk umum. Oke, silakan teman-teman yang teman-teman jam pulang kantor untuk bisa mencatat ya itu tadi. Kakak Dani ini masih muda, kemudian tentu tantangannya adalah masuk di dunia birokrasi tidak langsung, itu harus langsung melepaskan melepaskan harus masuk di wilayah ada wibawa, integritas, dedikasi, loyalitas, kemudian kemarin juga sudah ada perilaku berakhlak. Siapkah Dani untuk menyesuaikan diri dengan perilaku ASN saat ini? Sebenarnya siap nggak siap? Harus siap. Harus siap. Iya, siap nggak siap harus siap karena memang seperti inilah kita terjun ke dalam birokrasi sih saat ini. Jadi sudah tidak lagi zamannya itu kita gagah-gagahan, tidak lagi zamannya kita yang memerintah, tapi kita yang diperintah. Kita adalah diperintah. Karena seperti tadi yang disampaikan, kita adalah pelayan. Iya, kita adalah pelayan. Oke, dan teman-teman, di jam pulang kantor ini sebenarnya masih banyak sih yang akan kita bahas, tapi sepertinya Kakak Dani ada agenda lain. Kebetulan ada jam pulang kantor selanjutnya. Ada agenda lain, kayaknya mau nongkrong di warkop mana, begitu kan? Betul. Tapi setidaknya hari ini saya sudah sempatkan untuk mengundang Kakak Dani untuk hadir, membagikan cerita kepada teman-teman. Intinya tadi saya sudah bisa dapat, yang pertama bahwa Kakak Dani ini sebagai seorang ASN muda, kameranya tadi ada sempat goyang. Sebagai seorang ASN muda tentu sudah siap untuk menghadapi tantangan-tantangan. Kemudian menjadi seorang ASN menurut versi Kakak Dani itu adalah sebagai seorang pelayan. Bukan Kakak Dani sih, tapi sebagai aturan undang-undangnya sudah memang memposisikan bahwa ASN itu adalah pelayan, bukan penguasa. Bukan penguasa. Oke. Kemudian yang ketiga perlu dicatat bahwa Kakak Dani ini masih jomblo dan usianya masih 23 tahun. Jam pulang kantor. Kalau belum waktunya, jangan pulang. Terima kasih, sampai jumpa.